Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Dan kali ini kita akan menguji coba salah satu distribusi Linux yang baru. Ini adalah Decuve. Ya, di website resminya di decuve.top Anda bisa menjumpai tampilan screenshotnya Decuve. Yang terbaru adalah seperti ini. Dan Decuve ini merupakan salah satu distribusi Linux yang menggunakan basis Debian dan menggunakan desktop environment XFCE. Tapi ketika Anda melihat tampilan screenshotnya seperti ini, tentu saja ini jauh dari kata XFCE standar, jadi sudah penuh dengan kustomisasi baik dari sisi layouting, kemudian pemilihan icon, efek transparansinya, dan ya banyak hal yang menarik yang bisa Anda dapatkan di Decuve ini. Di websitenya juga ada tulisan Experience a fresh and vibrant XFCE environment. Di sini Decuve membawa sebuah launcher yang ya sleek, lightning fast interface. Jadi Decuve ini membawa launcher yang custom dan sepertinya buatan mereka sendiri, custom seperti itu. Tampilannya seperti ini, bisa untuk launch application, file, kemudian run program. Lalu di Decuve juga ada Decuve Performance Control untuk memberikan real-time control terhadap energy profile dan sebagainya. Lalu ada dynamic theme yang akan berubah ketika wallpapernya berubah, maka ya secara umum look and feel-nya juga akan ikut berubah secara dinamis. Lalu ada theme tools untuk membuat ya basically memilih theme, ya entah itu dark atau light dan sebagainya. Lalu di bagian halaman login welcome screen nanti ada web greeter, sehingga tampilan welcome screen-nya bisa ditambahi efek animasi video seperti ini, dan tentu video yang akan ditampilkan bisa diatur di dalamnya dengan menggunakan Decuve Greeter setting. Lalu secara dukungan software, Decuve ini mendukung Flatpak dan sudah ada FlatHub Store. Jadi Flatpak tentu saja bisa menambah referensi Anda jika aplikasi yang tersedia mungkin belum ada secara versi Debian package, tapi tetap saja ada Decuve Package Manager untuk menambahkan format Flatpak maupun yang format Debian package, dan ada khusus Decuve Deb installernya juga. Lalu di sini ada tagline Be Productive karena ada paket software Holy, ya semacam Jira, Notion atau Slack barangkali, yang bisa Anda gunakan di dalamnya. Lalu secara aplikasi juga ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk menambah produktivitas pekerjaan Anda, termasuk di sini ada Irion Webcam yang ya bisa digunakan untuk mengubah smartphone menjadi wireless webcam. Oke, menarik ini. Kemudian ada keterangan feature rich operating system yang akan berguna bagi kita yang developer, desainer ataupun pengguna harian. Di sini ada local send untuk mengirim file juga, dan ada core tiling manager untuk mendukung tiling. Lalu ada FAT untuk menampilkan 3D viewer application. Ventoy sudah ada, Protect Your System, Entertainment di sini sudah, ya tentu saja dia support gaming, tinggal kita install software yang dibutuhkan. Lalu VLC sudah ada by default, dan ya seperti itu. Dengan ukuran file 4,7 GB. Jadi kalau Anda mendownloadnya minimum system requirement yang dibutuhkan 2 GB, tapi ini jelas tidak cukup. Anda paling tidak butuh spek yang lumayan modern untuk menjalankan Decuve ini karena kustomisasinya cukup banyak dan akan berasa membutuhkan resource memori yang cukup, apalagi untuk kebutuhan yang mendukung produktivitas seperti ini. Dan Decuve sendiri sudah masuk ke dalam rankingnya DistroWatch meskipun masih di 276 one hit per day. Ini tentu saja karena memang masih sangat baru, dan di sini Anda bisa mencoba informasi yang lebih detail lagi tentang Decuve secara package management. Ini versi 2.1 yang dirilis 22 April kemarin dengan ukuran 4,7 sekian GB. Di sini karena menggunakan basis Debian, tentu saja paket softwarenya adalah paket software yang mungkin tidak terlalu baru, tapi jelas itu menggunakan paket software yang stabil. Di sini belum ada ratingnya, dan ya tidak masalah. Sekarang kita langsung switch saja ke VirtualBox-nya. Ini adalah tampilan awal yang akan menyambut Anda ketika menjalankan Decuve dalam mode live. Ini saya jalankan masih dalam mode live, belum saya install.
Dan ya seperti yang ada di screenshot websitenya, di sini secara look and feel ini jelas tidak terasa seperti XFCE. Di layar ada dua panel atas dan panel bawah. Di panel atas di sini seperti yang ada di macOS barangkali, ini mengakses folder desktop dan menu-menunya ada di bagian atas. Kemudian di sini ada network, lalu ada DP control untuk kita mengatur mode komputer kita, performance, balance atau power saver. Kemudian fungsi-fungsi basic yang lain seperti presentation mode, kemudian kalender dan sebagainya, termasuk untuk logout dan power off ada di pojok kanan atas. Di bagian kiri bawah di sini ada weather report. Di sini place-nya Sumy Ukraina, tentu bisa kita setting kalau sudah diinstal lagi. Dan Anda bisa menjumpai di sini secara ya close, minimize dan maximize-nya juga. Ya ini sepertinya baru pertama kali saya melihat window yang tombolnya seperti ini, jadi berasa unik saja seperti PS seperti itu. Kemudian ada launcher di bagian bawah, kemudian di sebagian shortcut ya, shortcut kalau ini launchernya yang bisa kita akses untuk menampilkan launcher berisi daftar aplikasi yang ada di dalam DQV. Nah, sebelum lebih lanjut di sini saya akan menunjukkan dulu secara kernel. Dia menggunakan kernelnya Debian Bookworm 6.1. Kemudian secara penamaan di sini DQV 2.1 ya. Informasi tentang rilisnya ada di sini. Penggunaan memori di sini ketika baru saja dinyalakan ya 5 menitan seperti itu. Memori yang digunakan sudah 1,6 GB. Cukup besar untuk sebuah desktop environment XFCE, tapi wajar barangkali karena secara kustomisasi dan ya efek yang dijalankan di sini, efek transparansi dan sebagainya, mungkin itu membutuhkan resource yang lebih banyak lagi. Jadi walaupun minimum requirement-nya 2 GB, tapi ketika baru dinyalakan saja 1,6an, tentu saja RAM 2 GB ini akan terasa sangat kurang. Jadi tetap 4 GB ke atas dan prosesornya juga ya barangkali prosesor yang tidak terlalu jadul. Oke, kemudian dari sisi aplikasi bawaannya kita cek dulu. Di sini ada About XFCE ya, biar Anda yakin bahwa ini memang XFCE walaupun tampilannya sama sekali fresh, tidak seperti XFCE, tapi ini XFCE. Dan ada informasi tentang DQV-nya juga di sini secara sistem. Oke, XFCE-nya masih 418 belum 420, tapi tidak masalah. Kemudian di sini ada pengaturan appearance, lalu ada bleach bit. Ini tampilnya berarti urut abjad ya. Ya, di sini ada bleach bit, ini digunakan untuk jadi langsung ada updatean versi baru. Ini versi DQV-nya 2.1, tapi ketika connect ke internet dia langsung mendeteksi sudah ada updatean. Jadi kalau Anda menginstal DQV nanti akan ada proses update tentu saja. Bleach bit ini untuk membersihkan file-file yang tidak terpakai ya. Seperti itu. Kemudian setelah bleach bit ada Beaver Note. Ini aplikasi catatan tapi tidak seperti catatan biasa. Ya, ini prosesnya lumayan. Ini di VirtualBox dengan alokasi RAM 6 GB. Tapi tetap saja akan berasa lebih smooth kalau Anda menjalankannya real di hardware yang Anda miliki, bukan di virtual. Ini Beaver Note bisa Anda gunakan untuk melakukan banyak hal di sini, membuat note taking dan ya formatnya markdown, jadi akan sangat customizable. Oke, jadi untuk menu-menunya bisa tampil di atas. Ini plus minus bisa jadi membuat Anda fokus pada halaman yang sedang tampil, tapi bisa jadi membuat Anda merasa ini agak merepotkan karena harus pindah ke panel atas untuk mengakses menu. Ya, masing-masing orang punya preferensi sendiri-sendiri, tapi di sini Beaver Note sudah ada by default, bisa Anda gunakan untuk membuat catatan atau menggunakan ya kegiatan produktivitas yang Anda perlukan. Lalu oke, tadi setelah Beaver Note ini posisinya jadi agak berubah. Beaver Note ke sini. Bleach bit Accessibility Application. Ini application apa nih? Oke, Application Finder. Ya, untuk mencari aplikasi. Kemudian
Karakter kalau profile di sini ada Decoupé Debian Package Installer untuk menginstal package Debian. Kita cek tampilannya. Jadi untuk menginstal Debian package kita bisa drag and drop ke sini atau kita browse Debian package. Ya, aplikasi yang simple tapi secara look and feel ini berarti mereka mengcustom versi mereka sendiri untuk menginstal paket Debian-nya supaya ya feel-nya menyatu dengan user interface-nya. Ada boot adapter, cat face, clipboard, default application. Kalau profile di sini ada Decoupé, apa ini namanya? FlatHub Store. Ya, ada FlatHub Store untuk kita bisa menambahkan aplikasi Flatpak yang baru. Di sini proses sinkronisasi belum jalan karena memang belum saya aktifkan. Di setting seperti apa ini? Sistem update. Nah, ini harus cek for update. Kita bisa menjumpai sistem yang sudah install sistem package yang ada, update Flatpak, remove Flatpak. Ini bisa diatur di sini. Oke, sambil menunggu dia sinkronisasi, kita lanjutkan saja dulu. Kemudian ini secara aplikasi posisinya berubah lagi. Ya, dari yang barusan diakses mungkin tampil di atas atau bagaimana. Nah, di sini tadi sudah accessibility, bleach bit, block rename untuk merename banyak file sekaligus. Ada core tile ini untuk mendukung tiling. Jadi kalau ini diaktifkan maka nanti akan tampil vertical right seperti ini, seperti yang ada di Pop OS kalau tidak salah. Jadi kita bisa menjalankan aplikasi secara mode tiling. Ya, jadi tidak kalah dengan Pop OS yang langsung menyertakan tiling out of the box. Pop OS yang sebelum Cosmic terbaru ya, seperti itu akan berasa tampilnya seperti ini. Oke, ini jadi saya disable dulu biar nanti aplikasinya fokus tanpa terganggu tilingnya. Tapi untuk Anda yang membutuhkan tiling, di sini sudah ada by default. Oke, lalu di sini layoutingnya Decoupé apa ini? By the way, saya menggunakan layar 1366/768, jadi secara tampilan penamaan filenya mungkin tidak semuanya tampil seperti ini, dan saya belum menemukan cara untuk mengecilkan ukuran ikonnya. Ini memang agak terlihat besar dan tulisannya agak kepotong. Tapi kalau Anda memiliki layar dengan resolusi Full HD misalnya, ya seharusnya ini tidak jadi masalah. Oke, di sini ada Decoupé Creator Setting di mana kita bisa mengganti tampilan yang ada di halaman login. Jadi kalau misalnya ini defaultnya seperti ini, kalau saya ganti ya satu saja sampel, ini saya klik kemudian apply selected default one, lalu saya lock coba. Oke, mana prosesnya ini? Ya, jadi seperti itu. Ini adalah file MP4 yang di loop dalam mode web, dan ya tentu saja ini bisa menambahi tampilannya lebih dinamis tentu saja. Sejauh ini seingat saya baru Decoupé yang membawa fitur seperti ini. Jadi ya bisa menjadi opsi yang menarik untuk Anda gunakan. Dan karena ini modenya virtual ya, jadinya ya kita harus mereset tampilannya lagi. Tapi ada banyak opsi yang bisa Anda gunakan di sini, tergantung preferensi yang Anda sukai yang mana. Ini magic. Kemudian saya coba lock lagi untuk melihat tampilan tema yang lainnya seperti apa. Baru kali ini saya mengecek distro Linux sampai harus lock screen beberapa kali untuk mengecek ya fitur seperti ini. Jadi di macOS ada tampilan seperti ini, dan di Decoupé kita bisa mendapatkannya juga gratis. Oke, jadi ini web creator, Decoupé Creator Setting. Kemudian saya kembalikan lagi resolusi layarnya terlebih dahulu.
Oke, ini urutannya mungkin berubah lagi, itu bisa jadi plus minusnya. Lalu di sini ada DQV Package Manager, ada display tadi, ini ada FAT untuk menampilkan file 3D, tapi karena saya tidak punya file 3D jadi saya belum bisa menunjukkannya. Tapi untuk Anda yang pernah berhubungan dengan 3D file, drag a file or HDRI atau pencet untuk cheat sheet, ya seperti inilah kira-kira. Mungkin seperti 3D viewer yang ada di Windows sekian, saya pernah melihat sekilas saja, bisa Anda gunakan untuk menampilkan file 3D. Lalu ada yang belum kita bahas di bagian sini, dan ini kalau saya pakai panah ke bawah, maka urutan highlightnya juga dari atas ke bawah seperti itu. Ini saya pakai panah. Nah, baru dia ke page berikutnya, default application. Kalau ke kanan ya ke kanan, ke bawah ya ke bawah. Karena ada beberapa launcher yang bawah juga tetap ke kanan seperti itu. Di sini ada Ngramba, ada font, GNU Image Manipulation Program alias GIMP sudah ada by default di sini. Jadi untuk Anda yang butuh tools untuk editing gambar sudah ada. Lalu ada install DQV, keyboard. Nah, ini kemudian ada gear lever. Apa ini? Kalau tidak salah sih tadi urusannya dengan Flatpak ya, berhubungan dengan Flatpak. Drag ya, app image, maaf, app image. Jadi untuk Anda yang punya file dengan format app image, Anda bisa menggunakannya di sini. Dia akan mengintegrasikan app image ke dalam sistem dengan kita menaruh lokasi file-file app image kita ada di mana, kemudian ya dia bisa dimasukkan ke dalam shortcut barangkali di aplikasi launchernya. Jadi untuk mengurusi file dengan format app image. Oke, kemudian ada DQV Theme Manager ini. Di sini kita bisa mengatur modenya DQV Dark atau DQV Light, baik secara tema maupun secara icon. Dan ya, saya paling suka kalau ada aplikasi yang custom seperti ini, buatan dari si developer distro Linux-nya, karena berasa sekali effort untuk membuatnya terasa berbeda dibandingkan dengan distribusi Linux yang lainnya. Oke, kemudian ini ada tool untuk produktivitas, draw.io, dimana kita bisa membuat banyak tampilan skema ataupun yang lain. Ini ada default keyring. Ini saya isi sampel saja dulu. Draw.io, flowchart maker and online diagram software. Di sini dia langsung minta update, sudah ada versi yang lebih barunya lagi. Di sini kita bisa membuat diagram, mau kelas diagram, flowchart, swimlane dan sebagainya. Kelas diagram misalnya, create, dan ya seperti ini. Kita punya akses ke draw.io. Dan sekarang posisinya memang connect ke internet, tapi tadi ketika saya coba perlu koneksi atau tidak ya. Ya, tapi amannya tetap Anda jalankan menggunakan koneksi internet saja. Tapi secara fitur ini bisa Anda andalkan untuk membuat diagram dengan berbagai kebutuhan diagram. Jadi produktivitasnya dapat seperti itu. Lalu ada lagi yang belum. Di sini ada Hooli Desktop dan basically dia semacam Jira, Notion dan sebagainya. Hooli Desktop. Ya, ini juga sama statusnya. Sudah ada versi yang baru dan harus login. Karena saya tidak punya akunnya ya cukup seperti itu saja. Yang penting kalau Anda menggunakan versi open source dari semacam Slack atau Notion sudah ada di sini. Untuk text editornya di sini dia menggunakan gedit. Ya, gedit masih dipakai di sini. Dan by the way, gedit itu kan menggunakan package-nya GNOME. Ya, jadi walaupun desktop environment-nya XFCE, tapi di sini untuk text editornya yang dipilih adalah gedit, bukan mousepad. Ya, mungkin karena secara tampilan ini bisa lebih modern dibandingkan mousepad. Tentu punya preferensi masing-masing developernya. Lalu ada LibreOffice package, tentu saja
Ada kipas Exchange, LibreOffice ya, kita cek yang Wordnya saja. LibreOffice di sini versi berapa? By the way, sambil saya cek penggunaan memorinya, sudah 2 GB dengan kondisi buka tutup aplikasi, dan sekarang sedang menjalankan LibreOffice versi 25.2 ya, Februari kemarin, Februari 2025. Jadi termasuk sangat baru. Dan di sini secara tampilan, karena pendekatannya Decoupé ini memisahkan antara aplikasi dengan menu barnya, jadi kalau kita fokusnya hanya di tampilan LibreOffice, ini akan terlihat lebih clean ya di bagian atasnya, dan menunya pindah di bagian panel atas. Ya, sekali lagi ini plus minus untuk masing-masing orang, preferensinya berbeda-beda. Dan yang seperti ini ya berarti ala macOS sekali. Panelnya ada di atas, menunya ada di bagian atas. Secara font di sini kita cek apakah sudah ada Microsoft Font. Sepertinya belum ada, tapi karena menggunakan Arial, sudah ada ternyata. Maaf, syarat sudah ada Microsoft Font di sini, jadi bisa Anda gunakan untuk melakukan aktivitas Office dengan lancar karena by default sudah tersedia Microsoft Fonts ya. Times New Roman sudah ada, kemudian tinggal kita disable automatic spell checking. Oke, menyenangkan sekali. Tidak semua distribusi Linux menyertakan Microsoft Font di dalamnya, jadi ini sudah bisa langsung Anda gunakan untuk bekerja. Oke, jadi asik seperti itu. Setelah ini 1,9. Oke. Kemudian setelah ada LibreOffice yang ada by default di sini, ada Irion Webcam. Tadi dia digunakan untuk mengubah HP kita menjadi wireless webcam. Di sini tidak ada karena ya saya tidak mencolokkan smartphone saya, tapi kalau Anda menjalankan ini di real device Anda bisa mencoba Irion Webcam. Dan saya terus terang baru mendengar aplikasi ini, apalagi menjumpai Irion Webcam ada di distribusi Linux yang saya bahas. Baru kali ini saya menjumpainya. Jadi sebuah opsi yang menarik untuk Anda yang butuh akses ke webcam dengan kualitas yang lebih tinggi daripada webcam standar laptop Anda misalnya. Kemudian di sini basically ada pengaturan lain seperti panel. Kita bisa mengatur panel atas dan panel bawahnya dari sisi appearance maupun dari sisi size-nya. Misalnya kalau Anda merasa panel bawah ini terlalu besar, di sini Anda bisa mengganti mode ke panel 2 lalu mengecilkan ukurannya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi secara layouting, positioning seharusnya bisa Anda customisasi. Lalu ada resources, ada Shotwell, ada Ventoy sudah ada untuk Anda membuat live USB dengan berbagai file ISO di dalamnya sudah tersedia. Di sini ada window manager tweaks-nya ya untuk melakukan banyak hal yang kaitannya dengan window manager. Lalu ada local send untuk kita mengirimkan file ya, dari ya satu perangkat ke perangkat yang lain ya, sudah ada by default. Kemudian karena lokasinya agak beda-beda, saya jadi agak bingung sedikit. Ya, kalau Anda sudah terbiasa dan sudah tahu nama aplikasinya, Anda bisa melakukan searching di sini. Ya, basically di sini ada calculate yang belum kita cek. Ini kalkulator tapi tampilannya ya beda dengan kalkulator bawaan biasa. By default dia langsung tampil seperti ini. Oke, kalkulator. Ya, lebih berasa scientificnya. Oke, ada lagi kah yang belum saya bahas? Tunar file manager. Oke. Dan di sini sudah ada XF VLC sudah ada by default, yang artinya secara multimedia codec ini seharusnya tidak menjadi masalah. Anda bisa mengatur preferensi VLC-nya menggunakan tampilan yang modern atau mode klasik. Nah, seperti ini tampilannya. VLC 400, ini tidak ada tahunnya berapa, tapi
Yang jelas dengan keberadaan VLC di sini dari sisi multimedia, DQV ini bisa Anda andalkan untuk itu. Oke, semoga secara paket aplikasi sudah saya bahas yang penting-penting semuanya. Dan dengan tampilan launcher yang seperti ini, ya tentu saja ini sebuah kustomisasi yang tidak biasa, dan bisa Anda cari aplikasinya dari sini. Meskipun yang sedikit mengganggu untuk saya adalah urutannya, ini saya belum explore lebih lanjut, jadi saya belum menemukan cara untuk mengatur ini secara tampilannya. Oke, termasuk di sini kita bisa mengakses file, jadi dari filenya termasuk program lain yang mungkin tidak ada di launcher utamanya bisa diakses dari sana. Oke, sekarang kita cek dari sisi customisasinya. Dengan tampilan yang sudah sangat full customisasi seperti ini, sebenarnya ya untuk pemakaian default sudah sangat cukup untuk saya pribadi. Tapi kalau misalnya Anda membutuhkan customisasi lebih, di sini ada DQV time setting yang bisa Anda gunakan. Misalnya kita ganti dari tema dark menjadi tema yang light, DQV semuanya, atau ya ganti DQV dark. Ini yang aktif. Nah, tadi yang aktif itu versi lightnya, sekarang ini mode yang darknya. Oke, kemudian panel tadi bisa kita custom, lalu ya ini mode dark, sedikit lebih gelap. Dari sisi wallpaper ini yang cukup menarik karena koleksi wallpapernya juga sangat banyak. Oke, dan walaupun menggunakan basis XFCE, tapi tidak ada XFCE nya sama sekali di sini. Ya, kita bisa mengatur wallpapernya dengan tampilan yang terasa modern sekali. Oke, AI generated sepertinya. Ya, untuk tampilan yang lebih kalem ada, untuk yang lebih colorful atau yang lebih dinamis pun ada di sini. Untuk tadi web greeter bisa kita akses, yang untuk mengganti tadi greeter. Ya, ini yang tadi kita coba untuk mengganti tampilan welcome screen-nya. Tentu saja juga banyak koleksinya, sesuaikan saja dengan tema yang Anda miliki, baik temanya nature, kemudian abstrak, ataupun yang ya nuansa yang lain ala seperti ini, cyberpunk atau semacamnya. Oke, ini bisa jadi opsi yang lain untuk Anda melakukan customisasi tampilannya. Kemudian dari sisi window appearance, ya di sini ada DQV dark. Tadi yang kita aktifkan adalah DQV dark. Oke, kemudian dari sisi icon, tidak banyak icon yang di bawah, tapi ketika sudah ada icon yang memang sesuai dengan brand seperti ini, light dan dark, menurut saya sudah cukup, dan Anda pun bisa menambahi icon yang Anda butuhkan. Secara font di sini sudah Roboto monospace tampil by default, sehingga tampilannya terasa modern seperti itu. Oke, jadi secara umum tampilannya seperti ini dengan ukuran file 4,7 GB. Kalau untuk keperluan coding di sini apakah sudah ada GCC, sudah ada C++, sudah ada Python-nya 3.11, kemudian Ruby belum ada, Java ya secara umum sudah. Di sini Vim belum ada. Oke, jadi tidak masalah, Anda bisa menambahi secara paket sendiri. Untuk aplikasi-aplikasi yang lain, tadi ada software atau app, application appearance. Oke, dari sini saja. Ini yang tadi Debian installer, Anda gunakan untuk menginstal paket Debian. Ini yang FlatHub Store-nya. Apakah dia loading? Tidak. Ya, ada sedikit masalah di sini, belum loading. Tapi it's okay. Intinya Anda bisa menambahkan aplikasi dengan format Flatpak di sini.
secara software manager ada by default, dan secara cara menginstal aplikasi yang lain tentu saja bisa Anda lakukan dengan command line juga. Ya, jadi oke, tetap saja ini sebuah Debian yang bisa Anda tambahi aplikasinya. Lalu untuk menginstal DQV, Anda bisa mengklik install DQV ini, dan secara tampilan ini adalah Calamares. Jadi untuk menginstal aplikasi atau menginstal OS DQV ini ke sistem Anda, prosesnya juga sangat mudah, dan di sini langsung ke partisi user dan sebagainya. Jadi proses yang bisa diikuti dengan cukup mudah. Tidak ada tambahan menu seperti menginstal additional software, tidak ada. Jadi semuanya langsung proses instalasi. Oke, begitu saja review singkat saya tentang DQV. Ini barangkali distro yang cocok untuk Anda yang ingin tampilan yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan distro Linux saja. Soal tampilan dan sebagainya itu preferensi masing-masing, dan yang jelas ini bisa menjadi salah satu pilihan yang bisa Anda coba di komputer yang Anda miliki. Oke, begitu saja review saya tentang DQV 2.1. Silahkan Anda coba. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.